Saya pernah berpikir bahwa persahabatan masa kecil hanyalah kenangan manis yang pudar seiring waktu, sampai hari itu tiba dan menghancurkan segala keyakinan saya. Saat saya melangkah ke rumah tua di pinggiran Jakarta, hati saya berdegup kencang, bukan karena nostalgia, tapi karena rahasia yang selama ini terkubur dalam dada. Dan ketika mata kami bertemu, saya tahu bahwa apa yang saya rasakan bukan lagi persahabatan biasa, melainkan api yang membakar jiwa, api yang bisa menghanguskan segalanya. Nama saya Adi, seorang pemuda berusia 28 tahun yang hidup di hiruk-pikuk ibu kota. Saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil. Hari-hari saya diisi dengan layar komputer dan deadline yang tak pernah habis. Tapi di balik rutinitas itu ada lubang hampa yang selalu menganga. Saya lahir dan besar di sebuah kampung di pinggiran Jakarta, di mana Sungai Ciliwung masih mengalir jernih waktu itu dan anak-anak bermain bebas tanpa gadet. Di sana saya bertemu dengan Rama, teman masa kecil saya. Kami tak terpisahkan seperti dua sisi mata uang. Rama, dengan senyumnya yang lebar dan mata yang penuh cahaya, selalu menjadi pelindung saya dari anak-anak nakal di kampung. Kami berbagi mimpi, berbagi rahasia, bahkan berbagi makanan dari piring yang sama. Tahun-tahun berlalu, keluarga Rama pindah ke Bandung karena ayahnya mendapat pekerjaan baru. Kami berpisah saat usia 12 tahun dengan janji akan bertemu lagi. Tapi hidup berjalan, surat-surat berhenti datang, dan nomor telepon hilang entah kemana. Saya melanjutkan hidup, kuliah di Jakarta, jatuh cinta dengan gadis-gadis yang datang dan pergi, tapi tak pernah merasa utuh. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang saya tak bisa namai. Sampai suatu hari, melalui media sosial, saya menemukan profil Rama. Dia sekarang tinggal di Jakarta lagi, bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta. Hati saya bergetar saat melihat fotonya, masih dengan senyum yang sama, tapi kini lebih dewasa, lebih menarik. Saya mengirim pesan dan responnya cepat. Adi. Astaga, lama tak jumpa. Mari kita bertemu. Kami janji bertemu di rumahnya, yang ternyata tak jauh dari kampung lama kami. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan banjir dan lalu lintas macet. Saya naik ojek online, basah kuyup saat tiba di depan rumah sederhana berpagar bambu. Rama membuka pintu dan waktu seperti berhenti. Dia lebih tinggi sekarang, tubuhnya atletis dari olahraga rutin, rambutnya pendek rapi, dan ada tato kecil di lengan yang tak saya kenali. Adi. Masuklah, basah sekali kau, katanya sambil tertawa, suaranya masih hangat seperti dulu. Kami duduk di ruang tamu, minum teh panas yang diseduh ibunya. Obrolan mengalir deras, tentang masa lalu, tentang pekerjaan, tentang mimpi yang tak tercapai. Tapi di balik tawa itu, saya merasakan getaran aneh. Setiap kali mata kami bertemu, ada percikan yang membuat dada saya sesak. Kau masih ingat waktu kita main di sungai, dan kau hampir tenggelam, tanya Rama sambil menyentuh bahu saya. Sentuhannya seperti listrik, membuat saya tergagap. Malam itu, kami makan malam bersama keluarganya. Ibu Rama, seorang wanita ramah dengan kebaya sederhana, bercerita tentang bagaimana Rama sering menyebut nama saya dulu. Ayahnya, yang sudah pensiun, hanya tersenyum diam. Saat malam menjelang, Rama mengajak saya ke kamarnya. Tidurlah di sini malam ini, hujan masih deras. Saya mengangguk, tak bisa menolak. Kamarnya kecil, dengan poster band Aurit kami dulu di dinding. Kami berbaring di kasur yang sama, seperti waktu kecil. Tapi kali ini, kedekatan itu berbeda. Saya mendengar napasnya, merasakan panas tubuhnya. Adi, kau bahagia sekarang? Tanyanya pelan dalam gelap. Saya diam sejenak, lalu jawab, entahlah, Rama. Kadang saya merasa ada yang kurang. Dia bergeser lebih dekat, tangannya menyentuh lengan saya. Saya juga, Adi. Sejak kita berpisah, saya selalu merindukanmu. Hati saya berdegup kencang. Apakah ini yang saya rasakan? Cinta.
tapi kepada sahabat saya sendiri, seorang pria. Di Indonesia, di mana masyarakat masih konservatif, pemikiran seperti ini bisa menjadi bom waktu. Tapi malam itu kami tak bicara lebih lanjut. Saya tidur dengan mimpi aneh, mimpi tentang kami berdua berjalan di pantai Bali, tangan bergandengan. Pagi harinya, saya pulang dengan hati berantakan. Apa yang terjadi? Mengapa sentuhan Rama membuat saya gelisah? Beberapa hari kemudian, Rama mengajak saya jalan-jalan ke Monas. Di bawah cahaya matahari sore, kami berjalan sambil bercerita. "Adi, saya punya rahasia," katanya tiba-tiba, suaranya gemetar. Saya berhenti memandangnya. "Apa itu?" Dia menarik napas dalam. Saya suka pria. Sudah lama saya sadari, tapi saya takut bilang ke siapapun. Dunia seperti berputar. Saya terdiam, tapi dalam hati ada kelegaan aneh. "Rama, saya juga merasakan hal yang sama terhadapmu." Kata-kata itu keluar begitu saja, dan kami saling pandang, mata basah. Itulah awal dari segalanya. Kami mulai bertemu lebih sering, mencuri waktu di kai-kai tersembunyi, berpegangan tangan di bawah meja. Cinta kami tumbuh seperti bunga di musim hujan, indah tapi rapuh. Rama, dengan kepribadiannya yang lembut tapi tegas, membuat saya merasa utuh. Dia bercerita tentang perjuangannya menerima diri sendiri, tentang doa-doa malam yang dia panjatkan agar Tuhan mengubahnya, tapi akhirnya dia belajar mencintai dirinya apa adanya. Saya, yang selama ini menyangkal perasaan saya, mulai membuka hati. Kami berjanji akan saling menjaga, tapi dunia luar tak semudah itu. Suatu hari, saat kami di rumah Rama, ibunya pulang lebih awal. Dia melihat kami berpelukan di ruang tamu. Matanya melebar, dan dia berteriak, "Apa ini? Rama, apa yang kau lakukan dengan Adi?" Kami terpisah, wajah pucat. Ibu Rama menangis, memanggil ayahnya. Malam itu menjadi neraka. Ayah Rama marah besar, memukul meja sampai retak. "Ini dosa. Kau harus berubah, Rama. Atau keluar dari rumah ini." Rama menangis, memohon maaf, tapi hatinya hancur. Saya pulang dengan air mata, merasa bersalah karena membawa Rama ke dalam badai ini. Hari-hari berikutnya, Rama menghilang. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Saya panik, mencarinya kemana-mana. Akhirnya, saya mendapat kabar dari temannya bahwa Rama pergi ke kampung halamannya di Jawa Barat untuk berobat. Hati saya remuk. Apakah ini akhir? Tapi saya tak bisa menyerah. Saya memutuskan untuk menyusulnya, naik kereta malam ke Bandung. Perjalanan itu penuh gejolak, pikiran saya dipenuhi kenangan kami. Saat tiba, saya mencari rumah keluarga Rama di desa kecil di lereng gunung. Udara dingin menusuk, tapi hati saya lebih dingin. Saya menemukan Rama di sawah, membantu pamannya. Matanya merah, tubuhnya kurus. "Adi, kenapa kau datang?" tanyanya pelan. Saya memeluknya, tak peduli siapa yang melihat. "Karena saya mencintaimu, Rama. Kita bisa hadapi ini bersama." Dia menangis di bahu saya, dan kami bicara panjang lebar. Rama bercerita tentang tekanan keluarga, tentang ustadz yang mereka panggil untuk mengobati dia. Tapi di dalam hatinya, dia tahu ini bukan penyakit. Kami memutuskan untuk kembali ke Jakarta, tapi dengan hati-hati. Kembali di kota, kami mulai membangun hidup baru. Saya pindah ke apartemen kecil, dan Rama sering menginap. Cinta kami semakin dalam, penuh kelembutan. Kami berbagi mimpi tentang masa depan, mungkin pindah ke Bali di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi takdir punya rencana lain. Suatu hari, saya bertemu dengan mantan pacar Rama, seorang pria bernama Dio yang saya tak tahu keberadaannya. Dio datang ke kantor saya, marah besar. "Rama milik saya. Kau merebutnya," katanya sambil mengancam.
Ternyata sebelum bertemu saya lagi, Rama pernah menjalin hubungan dengan Dio, tapi berakhir karena Dio posesi dan kasar. Dio tak terima dan dia mulai menguntit kami. Malam itu saat kami pulang bersama, Dio muncul dengan pisau. "Kalian berdua akan menyesal," teriaknya. Rama melindungi saya dan perkelahian pecah. Dio menusuk lengan Rama, darah mengucur. Saya berteriak minta tolong dan tetangga datang. Dio ditangkap polisi tapi Rama terluka parah. Di rumah sakit, saya menunggu di samping tempat tidurnya, tangan kami bergandengan. "Makan saya, Adi. Ini karena masa lalu saya," bisik Rama. Saya menggeleng, "Kita bersama, Rama. Selamanya." Dokter bilang luka itu tak fatal, tapi itu membuat kami sadar betapa rapuhnya hidup. Keluarga Rama datang melihat kami begitu. Ibu Rama menangis, tapi kali ini bukan marah, melainkan penyesalan. "Saya tak ingin kehilanganmu, Rama. Jika ini membuatmu bahagia, ibu akan belajar menerima." Perlahan segalanya membaik. Dio dipenjara dan kami mulai hidup lebih tenang. Saya dan Rama bepergian ke Yogyakarta, menikmati candi-candi kuno dan makanan khas. Di sana, di bawah bintang-bintang, kami berjanji akan saling setia. Cinta kami bukan dosa, melainkan anugerah. Tapi apakah ini akhir bahagia? Hidup di Indonesia masih penuh tantangan bagi kami. Teman-teman mulai menjauh, gosip menyebar di kantor. Tapi kami kuat karena kami punya satu sama lain. Suatu hari, Rama mendapat tawaran pekerjaan di Bali. "Ayo kita pindah, Adi. Mulai baru di sana." Saya setuju dan kami packing barang. Tapi sebelum pergi ada satu hal lagi. Saya bertemu ayah saya sendiri yang selama ini tak tahu. "Ayah, saya mencintai seorang pria." Ayah diam lama lalu memeluk saya. "Yang penting kau bahagia, Nak." Perjalanan ke Bali seperti mimpi yang menjadi nyata. Kami naik pesawat pagi meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta di belakang. Udara Bali menyambut kami dengan hangat, aroma kemenyan dan bunga rangipani memenuhi indera. Rama memegang tangan saya di bandara, tak peduli pandangan orang. "Ini rumah baru kita, Adi," katanya sambil tersenyum. Saya mengangguk, hati penuh harapan. Kami menyewa ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah hijau dan sungai yang mengalir tenang. Rama mulai mengajar di sekolah internasional, sementara saya bekerja remote sebagai desainer. Hidup di Bali lebih bebas. Masyarakat di sini lebih toleran meski masih ada norma tradisional. Kami sering jalan-jalan ke pantai Kuta, berbaring di pasir sambil mendengar debur ombak. "Ingat dulu kita mimpi ke sini?" tanya Rama suatu sore. Saya tersenyum, "Ya, dan sekarang kita di sini bersama." Cinta kami semakin dalam, penuh kelembutan sehari-hari. Rama suka memasak nasi goreng spesial untuk saya, sementara saya mendesain poster untuk acara-acara lokal yang mulai bermunculan. Tapi bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, saya mendapat pesan dari Dio, yang ternyata sudah bebas dari penjara. "Kalian tak akan aman selamanya." Hati saya ciut. Saya tak bilang ke Rama, tak ingin mengkhawatirkannya. Tapi Dio mulai menguntit lagi, mengirim oto kami dari kejauhan. Saya panik, tapi memutuskan menghadapinya sendiri. Saya hubungi polisi, tapi bukti tak cukup. Malam itu, saat Rama tidur, saya duduk di teras, memandang bulan purnama. Apa yang harus saya lakukan? Keesokan harinya, saya bertemu Dio di sebuah warung kopi tersembunyi. "Apa maumu?" tanya saya tegas. Dia tersenyum sinis, "Rama. Dia milik saya dulu." Kami berdebat panas, suara naik. "Dia memilih saya sekarang. Tinggalkan kami," kata saya. Dio marah, tapi akhirnya pergi dengan ancaman. Saya pulang dengan hati berat, dan Rama tahu ada yang salah. "Ceritakan, Adi." Saya menceritakan semuanya, dan dia memeluk saya. "Kita hadapi bersama."
Konflik dengan Dio memuncak saat dia muncul di ila kami malam hari. Hujan deras, petir menyambar. Rama. Keluarlah, teriak Dio dari luar pagar. Rama keluar, saya mengikuti. Pergi, Dio. Ini sudah berakhir, kata Rama tegas. Dio menangis, kau janji selamanya padaku. Ternyata Dio punya masalah mental, trauma dari masa lalu. Rama mendekat, berbicara lembut. Makan saya, Dio. Tapi saya mencintai Adi sekarang. Dio ambruk, menangis. Kami panggil ambulans, dan dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Insiden itu membuat kami lebih dekat. Rama bercerita tentang hubungannya dengan Dio, penuh kekerasan emosional. Saya takut, Adi. Tapi denganmu, saya merasa aman. Saya mencium keningnya, saya juga. Kami mulai terlibat di komunitas di Bali, menghadiri gathering rahasia, berbagi cerita. Di sana, kami bertemu banyak orang seperti kami, berjuang untuk diterima. Salah satunya adalah Budi, seorang aktivis yang membantu kami. Suatu hari, keluarga Rama datang berkunjung. Ibu dan ayahnya, yang sudah mulai menerima, terkejut melihat kehidupan kami. Kalian bahagia di sini, kata ibu sambil memeluk Rama. Ayah mengangguk, makan ayah dulu marah. Momen itu penuh air mata, tapi juga kehangatan. Kami makan malam bersama, masak sate ayam khas Bali. Malam itu, kami bicara tentang masa depan. Mungkin suatu hari Indonesia akan lebih terbuka, kata Rama penuh harap. Tapi tak semua indah. Di sekolah Rama ada gosip tentang orientasinya. Kepala sekolah memanggilnya, kami tak bisa toleransi ini. Rama dipecat. Hatinya hancur, menangis di pelukan saya. Kenapa harus begini, Adi? Saya marah pada dunia, tapi tetap kuat untuknya. Kita cari pekerjaan lain. Atau mulai bisnis sendiri. Kami memutuskan membuka kai kecil di Ubud, khusus untuk komunitas. Dengan bantuan Budi, kami dapat pinjaman. Pembukaan kai menjadi tik balik. Banyak orang datang, termasuk turis asing yang mendukung. Kai kami jadi tempat aman di mana orang bisa jadi diri sendiri. Rama kembali tersenyum, mengajar les priat di kai. Saya desain menu dan dekorasi. Cinta kami seperti ondasi kai itu, kuat dan tahan banting. Tapi takdir kembali menguji. Saya sakit parah, demam tinggi yang tak kunjung sembuh. Dokter bilang malaria dari nyamuk di sawah. Rama tak pernah tinggalkan saya di rumah sakit, tidur di kursi, memegang tangan saya. Jangan tinggalkan saya, Adi, bisiknya. Saya lemah, tapi katakan saya tak akan. Hari-hari itu penuh doa, Rama berdoa di pura terdekat, memohon kesembuhan. Akhirnya, saya sembuh. Keluar dari rumah sakit, kami ke Pantai Sanur, melihat matahari terbit. Ini seperti awal baru, kata Rama. Saya setuju dan kami berpelukan di tepi laut. Tapi di balik kebahagiaan, ada rahasia yang saya simpan. Sebelum sakit, saya bertemu wanita dari masa lalu yang mengaku hamil anak saya. Bohong. Atau kenyataan. Saya tak tahu bagaimana bilang ke Rama. Malam itu, saya ceritakan. Rama, dulu sebelum kita, saya punya hubungan dengan seorang wanita. Dia bilang hamil. Rama terdiam, matanya basah. Kenapa baru bilang sekarang? Saya menangis, saya takut kehilanganmu. Dia marah, pergi keluar rumah. Malam itu, hujan deras lagi, seperti pertanda. Pagi harinya, Rama kembali. Saya marah, Adi. Tapi saya mencintaimu. Kita hadapi ini bersama. Kami hubungi wanita itu, ternyata bohong, hanya ingin uang. Lega, tapi kepercayaan terguncang. Janji tak ada rahasia lagi, kata Rama. Saya angguk, dan kami semakin dekat. Tahun berlalu, kai kami sukses. Kami adopsi anjing liar, namai dia Cinta. Hidup penuh warna, meski tantangan datang.
Suatu hari, undang-undang baru di Indonesia tentang LGB membuat kami khawatir. Demo di Jakarta, teman-teman ditangkap. Apa kita harus pergi ke luar negeri, tanya saya. Rama geleng, ini tanah air kita. Kita lawan dengan cinta. Di akhir hari, kami duduk di teras, memandang sawah. Terima kasih telah datang ke rumahku dulu, kata Rama. Saya tersenyum, itu yang terbaik yang pernah terjadi. Cinta kami, meski penuh badai, tetap bersinar seperti matahari Bali. Badai baru datang tak terduga. Suatu pagi, berita ditentang Raya Kaikai yang dianggap menyimpang. Hati kami ciut. Kai kami, meski tak terang-terangan, jadi target gosip. Polisi datang memeriksa lisensi. Ada laporan kalian promosi hal-hal tak senonoh, kata petugas. Rama tenang, tunjukkan dokumen. Tapi setelah mereka pergi, kami tahu ini baru awal. Budi, aktis teman kami, bilang hati-hati, ada kelompok radikal yang mengincar. Malam itu, Kai dirusak. Kaca pecah, graffiti hinaan di dinding. Rama ambruk melihatnya, menangis. Kenapa mereka benci kita, Adi? Saya peluk dia, karena mereka tak paham cinta. Kami bersihkan bersama, tapi hati terluka. Pelaku tak ketahuan, tapi kami curiga kelompok tertentu. Rama ingin tutup Kai, tapi saya katakan tidak. Ini perjuangan kita. Kami adakan acara amal untuk korban bencana, undang semua orang. Banyak yang datang, termasuk tokoh masyarakat. Ibu Rama datang dari Jakarta, bantu masak. Ibu bangga padamu, katanya pada Rama. Momen itu hangat, tapi tekanan tetap ada. Saya mulai mimpi buruk tentang kehilangan Rama. Suatu hari, Rama dapat telepon dari ayahnya. Pulanglah, ada yang penting. Kami pergi ke Jakarta. Di rumah, ayah Rama sakit parah, kanker. Rama hancur, tinggal di sana merawat. Saya bolak-balik Bali Jakarta, lelah tapi setia. Di rumah sakit, ayah Rama pegang tangan kami. Makan ayah. Kalian berdua baik-baik saja. Kata-kata itu jadi obat bagi Rama. Ayah meninggal sebulan kemudian. Pemakaman penuh duka, tapi juga rekonsiliasi. Keluarga besar mulai menerima kami. Rama bahagia dengan Adi, kata Bibi. Kembali ke Bali, kami lebih kuat. Tapi dia muncul lagi, kali ini minta maaf. Saya sudah berobat, makan saya. Rama memakan, tapi jaga jarak. Cinta kami seperti pohon beringin, akarnya dalam. Kami rayakan ulang tahun perjumpaan kami di Gunung Batur, piknik di puncak. Selamanya, Adi, kata Rama. Saya angguk, tapi dalam hati ada keraguan. Apakah kami bisa bertahan di negeri ini? Konflik baru, saya ditawari pekerjaan di Singapura, gaji besar. Ayo kita pindah, kata saya. Rama ragu, tapi Kai. Komunitas. Kami bertengkar pertama kali. Kau egois, kata Rama. Saya pergi keluar, jalan sendirian di pantai. Malam itu, saya sadar, Rama adalah rumah saya. Pagi harinya, saya minta maaf. Kita tetap di sini. Rama peluk saya, terima kasih. Kami renovasi Kai buat lebih besar. Sukses datang, turis banyak. Tapi kesehatan Rama menurun, batuk tak henti. Dokter bilang dari stres. Saya rawat dia, masak sup ayam setiap hari. Selama Rama sakit, saya renungkan hidup. Cinta kami penuh ujian, tapi itulah yang membuatnya berharga. Rama sembuh perlahan dan kami lebih menghargai waktu. Kami adopsi anak yatim, bantu pendidikannya, meski tak resmi. Suatu hari, undangan dari pemerintah Bali untuk acara toleransi. Kami bicara di panggung, cerita perjuangan. Aplaus meriah, tapi ada protes. Ini haram, teriak seseorang. Kami diusir, tapi hati bangga. Kembali ke Ila, Rama katakan, mungkin suatu hari, anak-anak kita tak perlu bersembunyi. Saya setuju dan kami tidur pelukan.
Tapi mimpi buruk datang lagi tentang kehilangan. Puncak datang saat banjir bandang di Ubud. Air naik cepat, Kai hancur. Kami evakuasi, tapi Rama terpisah. Saya cari dia di malam gelap, berteriak nama. Akhirnya temukan dia terjebak di sungai. Saya lompat, tarik dia ke darat. Adi, saya takut, katanya basah kuyup. Kami selamat, tapi Kai hilang. Di pengungsian, kami saling genggam. Kita bangun lagi, kata saya. Rama angguk bersama. Bantuan datang dari komunitas, kami rebuild. Kai baru lebih indah, simbol ketahanan. Tahun demi tahun, kami tumbuh tua bersama. Rambut beruban, tapi cinta tetap muda. Di usia 50, kami duduk di pantai, ingat awal pertemuan. Terima kasih telah membuat hati saya bergetar, kata Rama. Saya tersenyum dan akan terus begitu. Waktu berlalu seperti air sungai, tak terasa kami sudah 10 tahun di Bali. Kai kami jadi ikon tempat pertemuan bagi banyak pasangan seperti kami. Tapi usia mulai terasa, Rama sering lelah, saya punya sakit punggung. Kami bicara tentang pensiun, mungkin pindah ke desa tenang. Di mana saja asal bersamamu, kata Rama. Tapi takdir punya rencana lain. Suatu pagi, Rama tak bangun. Saya panik, panggil dokter. Serangan jantung, kata mereka. Dunia runtuh. Di rumah sakit, Rama sadar sebentar, pegang tangan saya. Adi, terima kasih atas segalanya. Saya mencintaimu. Air mata saya jatuh, jangan pergi, Rama. Tapi dia pergi, tenang seperti tidur. Duka menyelimuti. Pemakaman di Bali, keluarga datang. Ibu Rama peluk saya, kau seperti anakku. Saya hancur, tapi harus kuat. Kai tutup sementara, saya sendirian di Ila. Malam-malam penuh kenangan, saya bicara sendiri pada Oto Rama. Beberapa bulan kemudian, saya temukan surat Rama. Jika saya pergi duluan, hidup terus, Adi. Bantu orang lain seperti kita. Itu jadi motivasi. Saya buka Kai lagi, jadikan pusat dukungan lebih. Banyak cerita mirip kami, saya dengar dan bantu. Suatu hari, bertemu pemuda mirip Rama muda. Namanya Andi, punya masalah keluarga. Saya bantu seperti Rama dulu. Terima kasih Om, katanya. Saya tersenyum, rasakan kehadiran Rama. Hidup berlanjut, penuh makna. Saya tulis buku tentang cerita kami, judul Hati yang Bergetar. Buku laris, banyak yang terinspirasi. Di akhir hayat, saya duduk di pantai, ingat Rama. Sampai jumpa lagi, bisik saya. Tapi tunggu, ini bukan akhir. Dalam mimpi, Rama datang, katakan saya selalu di sini. Saya bangun dengan hati damai. Cinta kami abadi, meski tubuh terpisah. Kembali ke realita, saya lanjutkan perjuangan. Di usia genep puluh, saya adopsi anak secara tidak resmi, beri pendidikan. Indonesia berubah perlahan, undang-undang lebih inklusi. Saya lihat pasangan gay jalan bebas, senyum Rama di langit. Akhirnya, di hari tua, saya sakit. Di tempat tidur, teman-teman datang. Om Adi, terima kasih. Saya tutup mata, rasakan tangan Rama. Kematian bukan akhir, tapi reni. Cerita kami jadi legenda, inspirasi bagi banyak. Cinta tak kenal batas, meski penuh duka. Setelah kepergian Rama, hidup seperti lukisan pudar. Saya jalani hari demi hari, kayak jadi tempat pelarian. Pagi-pagi, saya masak kopi, ingat bagaimana Rama suka tambah gula. Pelanggan datang, cerita masalah mereka. Om, bagaimana menerima diri, tanya seorang pemuda. Saya cerita tentang kami, mata basah. Suatu hari, surat dari penerbit. Buku saya diterbitkan nasional. Wawancara dit, saya bicara terbuka. Banyak hujatan tapi juga dukungan. Kau pemberani, kata seorang presenter. Saya tersenyum, ini untuk Rama. Konflik baru, kelompok radikal demo di depan Kai.
Tutup tempat dosa ini, teriak mereka. Polisi datang, lindungi kami. Saya berdiri di depan, ini tempat cinta, bukan dosa. Media liput jadi isu nasional. Presiden komentar, toleransi penting. Perubahan mulai. Saya bertemu Dio lagi, kini berubah. Makan saya, Adi. Saya baca buku kalian. Kami bicara panjang, makan masa lalu. Dio jadi relawan di KAE. Hidup penuh warna lagi. Saya bepergian ke Jakarta, kunjungi rumah lama. Ibu Rama sudah tua, tinggal bersamanya. Rama bangga padamu, katanya. Di Bali, KAE berkembang jadi pusat budaya. Acara musik, seni, semua inklusi. Saya temukan cinta baru. Tidak, hati tetap untuk Rama. Tapi persahabatan baru memberi kehangatan. Usia 70, saya pensiun, serahkan KAE ke Andi. Lanjutkan, nak. Dia angguk, mata berbinar. Di hari akhir, saya duduk di teras, tulis catatan terakhir. Cinta kami bukti bahwa hati bisa bergetar meski dunia menentang. Saya tutup mata, damai. Warisan kami hidup terus. Andi kelola KAE dengan baik, jadi cain di pulau lain. Buku saya jadi kurikulum di beberapa sekolah progresi. Indonesia berubah, pernikahan sejenis dilegalkan di beberapa provinsi. Saya dari surga lihat semuanya. Rama di sisi saya, tersenyum. Lihat apa yang kita mulai, Adi. Cerita ini bukan akhir, tapi awal bagi banyak. Cinta menang selalu.